Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memberikan aksi nyata. Aksi nyata ini dalam rangka tugas terakhir dari pelatihan platform Merdeka Mengajar. Adapun materi yang saya ikuti atau pelatihan yang saya ikuti adalah perencanaan pembelajaran SD atau paket A. Perkenalkan, saya Suyandi Saputra. Sekarang diamanahkan menjabat sebagai kepala di SD Negeri 22 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bapak Ibu, video ini merupakan video aksi nyata dan mohon Bapak Ibu untuk memberikan komentar agar apa yang saya sampaikan Bapak Ibu pahami, atau mungkin ada sesuatu yang perlu ingin perbaikan, dipersilakan. Adapun materi pelatihan yang ada pada pelatihan kali ini adalah ada 3 buah modul. Pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan. Modul kedua, merancang pembelajaran SD. Modul ketiga, refleksi pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan aksi nyata tentang modul kedua, yaitu merancang pembelajaran SD. Tahap merancang pembelajaran itu, yang pertama ada memahami CP. Jadi pertama kita harus memahami CP. Langkah kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah merumuskan alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir baru merancang pembelajaran. Inilah tahap-tahap merancang pembelajaran. Memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran. Hal-hal yang diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran punya karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita harus perhatikan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua adalah konsep atau topik yang dipelajari. Konsep atau topik yang dipelajari. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Kita ketahui bersama dalam Kurung Merdeka memahami bahwa setiap individu merupakan individu yang unik, tidak sama satu individu dengan individu yang lain. Maka dalam hal merumuskan tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah konteks lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran anak pedesaan atau daerah pegunungan tidak sama dengan anak pedesaan di daerah tepi pantai. Maka ini kita perhatikan konteks lingkungan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, guru hebat se-Indonesia, apa komponen utama tujuan pembelajaran? Komponen utama tujuan pembelajaran adalah yang pertama kompetensi. Ya, jadi komponen pertama ada kompetensi. Yang kedua adalah ruang lingkup materi. Jadi inilah 2 komponen utama tujuan pembelajaran. Pertama kompetensi, yang kedua ruang lingkup materi. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dalam merumuskan kompetensi? Yang pertama adalah secara konkret, yaitu kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Jadi secara konkret, pertanyaan dalam merumuskan kompetensi itu adalah kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Yang kedua, pertanyaannya adalah tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Jadi perhatikan yang di garis yang di board kuning ini atau diberi tanda kuning konkret. Yang kedua, tahap berpikir. Secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Yang kedua, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan.
Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan dalam merumuskan lingkup materi adalah, lingkup materi itu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan yang harus kita munculkan adalah, hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP atau capaian pembelajaran. Jadi, hal apa saja yang perlu dipelajari. Ingat, ini ada tak di kuning, diberi tanda ditebalkan di kuningnya, perlu dipelajari. Hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran? Ini pertanyaan dalam merumuskan lingkup materi. Kemudian Bapak Ibu, hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam merancang tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah bahwa dalam tujuan pembelajaran yang diutamakan tujuan lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Jadi yang kita rancang itu adalah tujuan lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Yang kemudian yang kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran adalah tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Jadi dalam tujuan pembelajaran dalam yang kita rancang tahap 2 ini adalah tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kemudian Bapak Ibu, kata kunci dalam membuat tujuan pembelajaran itu bisa kita menggunakan taksonomi Bloom, revisi Anderson, dan Cardwell tahun 2001. Yang pertama di level 1 adalah mengingat. Mengingat dalam level 1. Kemudian di level 2 memahami. Jadi kata kunci dalam membuat tujuan pembelajaran itu adalah mengingat. Ya, level 2 memahami. Level 3 mengaplikasikan. 4 menganalisis. Level 5 mengevaluasi. Dan level 6 menciptakan. Jadi kata kunci dalam membuat CP dapat menggunakan taksonomi Bloom, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Atau juga kita boleh gunakan pendekatan 6 bentuk pemahaman menurut Trige dan Wiggins tahun 2005. Apa pendekatannya? Ada penjelasan, ya. Kemudian interpretasi, ada aplikasi, ada perspektif, ada empati, atau refleksi diri atau pengenalan diri. Ini pendekatan bentuk pemahaman menurut Trige dan Wiggins tahun 2005. Bapak Ibu, guru hebat seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga bisa menggunakan taksonomi Marzono tahun 2000. Apa ia kata kuncinya? Yang pertama, mengenal dan mengingat kembali. Ya, mengenal dan mengingat kembali. Yang kedua, memahami. Pemahaman. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, pemanfaatan pengetahuan. Yang kelima, metakognisi. Dan tingkat keenam, sistem diri. Ini menurut taksonomi Marzono tahun 2000. Bapak Ibu yang guru hebat seluruh Indonesia, selanjutnya ada 3 alternatif cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Ya, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran adalah
merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Untuk memahami alternatif merumuskan tujuan pembelajaran yang 3 ini, nanti ada sesi berikutnya atau video-video yang akan kita coba untuk insya Allah akan menampilkannya. Kemudian Bapak Ibu, selamat mencoba. Semoga apa yang kita ikhtiarkan untuk pendidikan anak bangsa dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kami tutup, kami akan mencoba membawa Bapak Ibu bagaimana melihat capaian pembelajaran dan apa itu capaian pembelajaran, apa itu tujuan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Tentunya langkah pertama adalah kita buka PNM kita. Ini kebetulan sudah saya buka. Nah, di sini kita bisa melihat itu capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran. Kita klik saja. Jadi, nah, misalkan kita harus mencari CP dan TP, misalkan kita pilih SD. Kita ambil contoh dulu SD. Kemudian apa mata pelajarannya? Misalkan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini tentang CP dan TP, CP, TP, dan RTP. Nah, apa itu CP? Ini pengertian capaian pembelajaran. Nah, pengertian CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin mengetahui apa pula arti dari tujuan pembelajaran. Ini konsep tujuan pembelajaran. Nah, konsep tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan panduan yang bisa digunakan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid, kemudian tahap berpikir apa yang perlu didemonstrasikan oleh murid. Sedangkan untuk lingkup materi, merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang bisa digunakan dalam menyusun tujuan pembelajaran antara lain, hal apa saja yang perlu dipelajari murid dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian murid dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP? Misal, proses pengolahan hasil panen digunakan sebagai konteks untuk pembelajaran tentang persamaan linear SMA. Capaian pembelajaran adalah menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya dalam kurun akhlak kepada alam. Catatan, kompetensinya pada CP ini adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan, yaitu menganalisis, menarik kesimpulan. Dan kontennya adalah hubungan kegiatan manusia dengan perubahan alam atau akhlak kepada alam. Demikianlah Bapak Ibu konsep tujuan pembelajaran yang bisa kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Jadi banyak sekali ilmu atau pengetahuan yang sudah disediakan di PMM ini. Mari kita mencoba terus-menerus mempelajarinya dan membuka setiap modul pembelajaran atau pelatihan yang disediakan di PMM ini. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi saya, aksi nyata saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.